Tasya, aku Anna, Aku Iza. dan aku Ivo. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik penting dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, yaitu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari seseorang dalam bekerja secara nyaman, aman, dan efisien, serta menyesuaikan lingkungan dan alat dalam aktivitas sehari-hari. Dalam video ini, kita tidak hanya akan menjelaskan apa itu ergonomi, tetapi juga akan memperlihatkan bagaimana penerapannya secara nyata di dunia lapangan. Nah, di video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu staff profesional dan mencari tahu praktik ergonomi apa saja sih yang sudah ia lakukan selama bekerja di kitchen. So, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Nah, tujuan kami pada hari ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah ergonomi. Nah, di sini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Rahmatika Fajar Aulia. Selamat malam, Kak. Malam. Oke, Kak Rahmatika enaknya dipanggil siapa nih, Kak? Supaya selama wawancara lebih enak nih, Kak. Tika aja. Oh, Kak Tika. Oke, Kak Tika. Kak Tika sekarang sedang bekerja di Hotel Holiday di bagian kitchen ya, Kak ya? Iya benar. Oke, mungkin terima kasih kepada Kak Tika sudah berkenan menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bisa kami wawancarai. Ya sama-sama. Mungkin langsung saja kali ya, kayak nggak usah berlama-lama, kita masuk ke sesi wawancaranya. Oke Kak, mungkin langsung saja ke sesi wawancara kita. Kayak pertanyaan yang pertama nih Kak, selama bekerja di dapur, bagaimana posisi tubuh Kakak saat memotong, menggoreng, atau memasak dalam waktu yang lama Kak? Kalau saya sendiri sih, karena di bidang kitchen atau perhotelan atau restoran gitu, posisi kerja di dapur itu kan berdiri. Bahkan sebenarnya di dapur itu satu kursi aja sebenarnya nggak ada di dapur atau kitchen, karena masak dalam keadaan berdiri lebih cepat dibandingkan masak dalam keadaan duduk, dan kalau berdiri juga lebih tidak beresiko dibandingkan duduk gitu sih. Oke, jadi lebih banyak waktu berdiri ya Kak ya pada saat memotong atau memasak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, apakah Kakak sering merasa pegal, sakit di bagian tubuh tertentu? Jika iya, di bagian mana tuh Kak? Oh, kalau itu pegal pasti ya, karena 9 sampai 12 jam tuh bahkan lebih kita posisinya berdiri sebelum break kayak gitu. Jadi pegal tuh pasti iya. Kalau di bagian mananya, di bawah telapak kaki itu, karena berdiri kan, jadinya pegalnya di bagian situ sih kebanyakan. Karena berdiri terlalu lama. Tadi tuh jadi kayak di bagian tumit kakinya itu Kak ya? Iya. Pegel gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, menurut Kakak, apakah ketinggian meja kerja dan kompor itu sudah sesuai dengan postur tubuh Kakak? Kalau yang saya tempat kerja ya, karena saya kerja di hotel, itu pasti udah sesuai, karena pasti ada standarnya di hotel ataupun restoran kayak gitu sih. Oke, karena memang kayak di hotel, jadi kayak semua itu udah sesuai standar yang seharusnya ya Kak ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, berapa lama nih biasanya Kakak berdiri dan bekerja tanpa duduk selama shift? Dulu pernah 17 sampai 20 jam kerja tanpa break sebelum break ya. Dan itu lanjut lagi buat kerja. Tapi kalau ada event tertentu aja, kalau misalnya pun nggak ada, ya pasti kita 9 jam udah peraturan dari hotelnya kayak gitu.
Oke, jadi kayak kalau misalkan pernahnya sampai 17 sampai 20 jam ya tadi kayak. Iya benar. Oh, tapi lebih sering kayak selama shift itu berdiri atau pasti kayak ada duduk ya, Kak? Lebih banyak berdiri sih. Oke. Selanjutnya nih, Kak. Apakah Kakak menggunakan alat bantu seperti karpet anti slip, sarung tangan anti panas, atau alat potong ergonomis? Oh, kalau alat bantu enggak ya, tapi kita lebih ke grooming yang dipakai aja sih, kayak safety shoes, safe jacket, safe hat, apron, sama yang kayak untuk melindungi tubuh aja. Tuh. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, Kak. Sejauh mana peralatan dapur mendukung kenyamanan kerja Kakak? Kalau nyaman, pasnya kalau peralatan dapurnya lengkap ya, sama berguna juga, kayak misalkan pisau itu tidak tumpul, karena itu buat cepet kerja juga sama mengurangi resiko terkena pisaunya. Itu sih. Mungkin yang kayak udah Kakak bilang di awal tadi, karena di hotel jadi kayak semuanya tuh udah memadai itu ya, Kak ya. Ya Jadi kayak benar. semua peralatan ya udah aman lah kalau di sana pasti ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir kita nih, Kak. Apa sih saran Kakak untuk membuat lingkungan kerja dapur menjadi ergonomis, Kak? Eh, Lebih ke peralatan lengkap dan tidak cacat sih, kayak aturan jam kerja sama aturan jam kerja shift itu harus terlaksana dengan benar, karena kan lebih banyak juga kadang overtime-nya lebih banget kan. Terus habis itu untuk plat itu lebih dibanyakin aja dalam bentuk warna, itu kan pasti bisa menambah aktivitas kita juga loh. Begitu sih, lebih enak aja. Oke, Kak, terima kasih banyak nih Kak atas jawaban-jawaban yang sangat menjawab sekali. Terima kasih untuk waktu Kak Tika malam hari ini telah meluangkan waktunya nih malam-malam untuk sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Tika. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk orang banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu dia guys hasil wawancara